Nama saya Sasha Alma Morella dengan NIM 2071-6582 ingin menyampaikan rangkuman dari PIH. Pada bab ini akan disampaikan pengertian PIH dari segi pengantar. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan juga ilmu hukum. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asing bahasa Inggris introduction yang artinya memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan bagi yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Kemudian, pengertian dari segi ilmu hukum menurut para ahli. Yang pertama, Satjipto Raharjo 1982 halaman 10. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, atau yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Yang kedua, Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam buku Perihal Kaidah Hukum 1982 halaman 10 menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau non-wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Kemudian, ilmu pengertian yaitu ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang ketiga, ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ketiga, menurut Cross, memberikan pengertian bahwa ilmu hukum berarti segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestanya. Dalam Satjipto Raharjo 1982 halaman 12. Kemudian, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ke dalam ilmu hukum. Menurut yang pertama, J. van Apeldoorn, bagian hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Menurut W. L. G. Lemaire, bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Menurut J. B. H. Belfroid, membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Menurut Prof. Lee Eunhouk, sarjana hukum, berpendapat ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sintetis. Pendapat para ahli, Dr. Sujono Dirdosisworo, sarjana hukum 1983 halaman 1, mengatakan PIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar atau introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, maksud dan tujuan dari bagian penting hukum serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum 1977 halaman 3, mengatakan PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar. Karena sebagian mata kuliah dasar itulah, maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik. Bab 2 mengenai sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, mempunyai sejarahnya sendiri. Yang kedua, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Ini adalah sebagai pengganti ensiklopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Kemudian, sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswetenschap. Istilah ini dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1942. Dengan didirikannya
School, sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkannya di dalam kurikulum. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Pada bab 3 akan dijelaskan mengenai peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum, dengan segala bentuk dan manifestanya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool, sekolah tinggi hukum yang didirikan di Batavia. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya digunakan istilah pengantar ilmu hukum. Yang keempat, adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 nomor 198 Undang-Undang 1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum, negeri maupun swasta, mata kuliah PIH harus dicantumkan. Yang kelima, menurut keputusan Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, PIH merupakan mata kuliah ujian negara. Yang keenam, dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah PIH bobot SKS-nya 4 SKS. Pada bab 4 akan menjelaskan kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari ilmu sosial, PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Yang dipelajari juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya. Oleh karena itu, kedudukan PIH adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemudian, ditinjau dari segi disiplin hukum. PIH merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum, politik hukum. Pada bab kelima akan menjelaskan metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH memerlukan metode pendekatan sendiri seperti yang pertama, PIH adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Kedua, PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Sedangkan sentral secara menyeluruh, secara umum, dan mendatar. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara. Yang keempat, dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik. Tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan yang lainnya. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama, Prof. Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum, dalam bukunya PIH dan PTNI memberi penjelasan yang isinya harus menguasai bahan-bahan baik yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lainnya mendukung PIH. Kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang kelima, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar mahasiswa selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Kemudian nomor 2, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lampiran surat nomor 112
DPTC 373 menegaskan yang pertama, pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Titik berat pelajaran hendaknya diletakkan pada bidang dogmatik hukum yang meliputi kaidah-kaidah dan pengertian. Yang kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum dan filsafat hukum. Pada bab 7 akan membahas hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian singkat dapat dikatakan bahwa PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH dulu. Pada bab ke-8 akan dibahas ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestanya. Di sini akan dibahas ilmu hukum sebagai norma hukum. Ada hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai kenyataan. Ada antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Pada bab ke-9 ada pengertian tentang hukum. Pengertian hukum dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal kata jamak alkas yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalamnya terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua, reh berasal dari bahasa Latin rectum yang artinya bimbingan atau tuntutan atau perintah. Reh dapat juga dikenal dengan kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata rectum juga dapat dihubungkan dengan kata directum, artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Yang ketiga, ius. Kata ius dari bahasa Latin berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Selanjutnya, istilah ius bertalian erat dengan iustitia atau keadilan. Pada zaman dulu bagi orang Yunani, Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang pedang. Yang keempat adalah lex, berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere, artinya mengumpulkan. Ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum bertalian dengan kewibawaan. Pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. Definisi hukum oleh beberapa pakar. Yang pertama ada Prof. Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia. Dari definisi yang dapat dijalankan sebagai berikut. Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Norma hukum diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Pelaksanaan peraturan hukum dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Van Kan, dalam bukunya yang terkenal Inleiding tot de Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, Prof. Mr. Dr. L.G. van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Van het Nederlands Recht. Apeldoorn, seorang juris Belanda, menyatakan memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan.
Tinjauannya terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu the unwickled league, unwickled yang artinya orang terpelajar dan league yang artinya awam. Kemudian the man in the street yang artinya orang yang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar. Kemudian di muka diadakan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang mencakup hukum arti keputusan penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, dan hukum dalam arti ilmu hukum. Yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa hukum adalah peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini, asas hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka, terutama orang awam, dalam istilahnya Appledorn, man in the street, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum, karena dalam kenyataannya, para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang menangani. Hukum dalam arti sikap tindak. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Yang kemudian, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat. Atau dengan lain perkataan hukum berarti sosial. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma dapat dirumuskan sebagai berikut. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah informasi mengenai penyakit atau gejala-gejala yang muncul. Disiplin hukum termasuk ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Ilmu hukum, ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam sebagai bentuk dan manifestanya. Politik hukum, ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Filsafat hukum, ialah ilmu hukum yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat yang ada di dalam ilmu hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solen Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti tata hukum, yaitu hukum yang sedang berlangsung di suatu negara. Misalnya, disebut juga dengan hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Juga mengenai apakah hak dan kewajiban itu berwenang. Pada bab ke-10 akan membahas hukum ada di mana saja. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Yang kedua, Appledorn pernah menulis, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Yang ketiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno. Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Yang keempat, penyelidikan para ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum. Yang kelima, anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena aturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang masih primitif. Dijumpai pula peraturan yang diberlakukan dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan isinya. Yang keenam, peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk permulaan peraturan hukum. Yang ketujuh, antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Yang kedelapan, Sanusi menyebutkan dalam bukunya PIH dan PTIH sebagai berikut. Berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang ada di mana-mana itu kesalahan sama. Ia justru berbeda-beda karena adanya perbedaan bahannya seperti manusianya, alamnya, tradisinya, akal, dan budinya. Yang kesembilan, bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu salah satunya peraturan. Yang ke-10, Appledorn memberi uraian yang panjang lebar cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaidah itu.
Yang ke-11, apabila mengenai isi kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Yang ke-12, antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan di dalam isinya ada pengaruh timbal balik, sesuai dengan pendapat atau aliran mazhab sejarah Van Seven-i. Yang ke-13, pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum pembantuan langsung di dalam masyarakat atau melalui badan undang-undang atau melalui pengadilan. Yang ke-14, tentang pengaruh tersebut telah dinyatakan antara lain oleh Rennie David dan George Report. Yang ke-15, adanya pengaruh timbal balik terdapat juga antara kebiasaan hukum dapat berhubungan oleh karena sesuatu yang telah ada adalah memang dikehendaki pelaksanaan, sedang apa yang dikehendaki itu adalah disandarkan pada kesadaran. Yang ke-16, itu Surojo Wignodipuro, sarjana hukum, menulis dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, halaman 3 dan seterusnya sebagai berikut, bahwasannya di dalam kehidupan masyarakat purba atau dan yang masih primitif sudah terdapat peraturan hidup. Yang ke-17, sejarah juga menunjukkan bahwa pada kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lainnya telah terdapat peraturan-peraturan hidup yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Yang ke-18, akhirnya dari uraian di atas dapat diabaikan bahwa hukum ada di mana saja, asal ada masyarakatnya. Bab 11. Pada bab ini akan membahas mengenai peran dan fungsi hukum, yaitu yang pertama, peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil ataupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja, di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Hanya bentuk hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Setiap kepentingan berbeda-beda yang membuat kericuhan dan saling berlawanan. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Yang keempat, keadaan kehidupan manusia atau masyarakat masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Yang kelima, semua hubungan dan pergaulan sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum, atau hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat. Contohnya dengan keluarga. Anak bersikap hormat dengan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar telah melaksanakan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam mengerjakan pekerjaan atau profesi, di dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma yang merupakan petunjuk untuk kehidupan. Hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Mempunyai ciri memerintah dan melarang, mempunyai sifat memaksa, mempunyai daya mengikat fisik dan psikologis. Hukum sebagai penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk pembangunan. Hukum memiliki fungsi kritis hukum. Menurut Dr. Sujono Dirdosisworo, sarjana hukum, mengatakan, hukum mempunyai sifat, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja, melainkan aparatur penegak hukum termaksud di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Pada bab 12 akan membahas tujuan hukum. Tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan juga lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Menurut pendapat ahli, Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam bermasyarakat. Menurut Profesor
Mr. Dr. L.J. Appledorn dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurut Aristoteles, dalam bukunya Rhetorica, bahwa tujuan hukum ialah menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat, teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Agreement Rules atau peraturan-peraturan umum. Agreement Rules yang dapat dipandang kurang adil. Contohnya seperti pasal 330 yang berbunyi, belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain setelah waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Kemudian bunyi pasal 11 ayat 1, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dalam ayat 2, tenggang waktu tunggu tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Yang kemudian Agreement Rules yang harus ditafsirkan hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Agreement Rules dapat menimbulkan ketidakadilan. Akibatnya, pembuatan UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Tentang keadilan. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya. Keadilan kumulatif, suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Yang kemudian dilanjut pada bab ke-13 yang akan membahas hukum ditaati oleh orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Salah satunya karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang merasa malu untuk khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar sesuatu kaidah hukum atau sosial. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum, seperti Profesor Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. P. Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat dan bertujuan mendapatkan tata atau damai keadilan. Paksaan tersebut di dalam hukum merupakan sanksi hukuman. Berikut adalah contoh yang dikemukakan oleh Marhainis. Seorang tidak akan membunuh karena di dalam kitab undang-undang hukum pidana, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Seorang nasabah atau penerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Berikut ada beberapa teori dan aliran yang menyebabkan hukum ditaati oleh orang. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya, bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Ada ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Ajaran hukum alam Thomas Aquino. Hukum alam itu ada hukum abadi yang merupakan rasio keturunan yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang. Ajaran hukum Hugo de Groot adalah pembawaan dari setiap manusia, merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Kemudian, mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny, merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam
atau hukum kodrat, yang berpendapat bahwa hukum itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa, untuk semua tempat dan waktu. Ada juga teori teokrasi, menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia. Hobbes merupakan orang pertama dalam teori perjanjian masyarakat, dan baginya keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman, adil, serta makmur. Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal dua macam perjanjian. Perjanjian masyarakat yang sebenarnya, yaitu perjanjian antara manusia dengan penguasa yang diangkat dalam Pactum Uniens, yang isinya manusia-manusia itu berjanji untuk menyerahkan hak-hak yang diberikan hukum alam kepada penguasa serta berjanji akan taat. Perjanjian pemerintah. Menurut John Locke dalam Pactum Subjectionis, tidak seluruh hak manusia yang diserahkan kepada penguasa, tapi hak-hak yang diberikan oleh hukum alam yang tetap melekat padanya. Kemudian, bab 14 akan membahas kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi itu apa ya? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya agar didapati suatu Rechtseenheid, kesatuan hukum, dan suatu kepastian hukum. Mengapa? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Perancis, maka Napoleon memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Perancis. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Di samping Montesquieu, adalah ahli pakar lain yaitu Jean-Jacques Rousseau. Mengembangkan pendapatnya, ia memberikan beberapa ajaran, yaitu yang pertama, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Yang kedua, yaitu kedaulatan rakyat. Dalam negara modern, rakyatlah yang memegang kedaulatan dan kekuasaan. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Ajaran Freie Rechtslehre timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ajaran ini berpandang bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan di luar undang-undang tidak ada hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Yang kedua, ada aliran Rechtschaffening, aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang. Maka aliran Rechtschaffening mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Pada bab ke-15 akan membahas aliran-aliran atau praktik hukum. Aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Perancis yang menganggap bahwa kode sivil Perancis sudah sempurna serta dapat menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang bukanlah hukum. Yang kedua, aliran hukum bebas merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang, berbeda dengan aliran legisme. Tujuannya yaitu memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan bahwa undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Yang ketiga, mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada cita keadilan. Aliran penemuan hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut, pandangan terhadap hukum ada perubahan karena hukum itu harus berdasar asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Kedua,
Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberi pedoman umum saja. Yang ketiga, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Aliran Rechtsfinding hukum terbentuk dengan beberapa cara. Karena pembentukan undang-undang, karena administrasi atau tata usaha negara, karena peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat di masyarakat, dan yang terakhir karena ilmu. Kemudian ada beberapa pembatasan mengenai kebebasan hakim seperti yang dinyatakan beberapa ahli. Yang pertama, Lodgeman berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, dalam arti kehendak seperti yang diketahui yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kedua, Terhart mengumumkan bahwa sewaktu hakim itu menentukan hukum, harus menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Harus selalu berhubungan dengan masyarakat juga. Aliran yang berlaku di Indonesia menggunakan aliran Rechtsfinding, berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum yang didasarkan pada pasal 20 AB yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Pasal 22 AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut berdasarkan Rechtsweigerung. Pada bab berikutnya, yaitu bab ke-16, terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada waktu perdata bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme dan Rechtsfinding. Yang pertama, pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad 19, hanya terbentuk oleh perundang-undangan, menyatakan bahwa tidak ada hukum. Pandangan Freirechtslehre sampai abad 19 atau 20, terbentuk oleh peradilan, bertitik berat pada kegunaan sosial. Pandangan Rechtsfinding yang dianut dewasa ini berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan. Kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan. Pada bab berikutnya, yaitu bab 17, akan membahas penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif dan objektif, subjektif apabila ditafsirkan seperti dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas, sempit atau restriktif yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya, mata uang pada pasal 1756 KUH Perdata. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Metode penafsiran. Ada tata bahasa, sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan juga perbandingan. Penjelasan dari semua metode penafsiran. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan, wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya. Karena memang, keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. Pada bab berikutnya yaitu bab 18, akan membahas pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam UU oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu, terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim.
asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Hukum merupakan sistem terbuka, dapat dimengerti karena hukum sifatnya dari pengertian pasal. Hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dari pengertian pasal 1546 KUH Perdata. Kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1451 sampai pasal 1540 KUH Perdata dapat digunakan dalam perjanjian itu. Kemudian, argumentum ad contrario. Penafsiran ad contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Pada hakikatnya adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan. Pada bab berikutnya akan membahas tentang sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan lainnya. Pendapat menurut beberapa ahli. Alger memberi sumber hukum. Sudikno menyebutkan dalam bukunya 1986 halaman 63. Pada bab 21 akan membahas tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Kata Aristoteles, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu, diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam jangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan. Kaidah sosial. Kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila, berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Kaidah kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Celaan ini berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya, sampai si pelakunya dijauhi. Contoh-contoh kaidah kesopanan. Orang muda wajib menghormati yang lebih tua, meminta izin lebih dulu sebelum masuk ke rumah orang lain. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan, mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibat atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Kaidah hukum. Ketiga kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sikap yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, tetapi yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahirnya. Penggolongan kaidah menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah tersebut dalam dua golongan,
ialah Dalio dalam bukunya 1989 halaman 18. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dalam kaidah dan kaidah kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah, kesopanan, dan kaidah hukum. Hubungan kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Yang kemudian hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan. Seperti kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contoh, larangan oleh satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun, bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah melindungi kepentingan perorangan maupun sama, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Antar kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial. Sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom atau dikehendaki masyarakat, sama memiliki wilayah berlakunya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari tujuannya. Bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat, yaitu kaidah hukum, dan juga melindungi manusia beserta kepentingannya. Ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggaran. Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama, sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan luar diri manusia. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Pada bab berikutnya, yaitu bab 22, akan membahas subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak, dan adalah segala sesuatu yang menurut hak mempunyai hak dan kewajiban. Siapa subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Manusia sebagai subjek hukum. Dalam UUD 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak kewarganegaraan. Pengecualian mengenai subjek hukum. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Pada bab ke-23 akan membahas tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya, iya, dapat. Sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan disembelih seperti binatang. Pada bab ke-24, pengertian peristiwa hukum. Peristiwa hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Pada bab ke-25 membahas tentang hubungan hukum. Hubungan hukum ialah antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Jadi, dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Segi hubungan hukum. Dari segi pasif daripada hubungan hukum, hak dan kewajiban keduanya timbul dari satu peristiwa hukum, dari satu pasal hukum objektif. Unsur hubungan hukum terdapat 3. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Pada bab berikutnya, yaitu bab ke-26,
membahas tentang hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif, merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Hak pemilikan ini terdiri dari dua atau kewenangan penting, yaitu yang mempunyai atau berwenang berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya. Yang mempunyai juga berwenang berhak mengindahkan tangankan kepunyaannya. Teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang melindungi. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. Teori menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Merupakan teori yang mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur kehendak dan kepentingan. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan hak secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Hak publik absolut, seperti hak pribadi manusia, hak keluarga absolut, hak atas kekayaan. Hak relatif. Hak relatif dibagi menjadi hak publik relatif, juga hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Pada berikutnya, yaitu bab ke-27, akan membahas perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Baru saja terjadi apabila pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis atau mengucapkan kata, dan juga isyarat. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum dua pihak. Yang bukan perbuatan hukum ada dua macam, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Akibat daripada hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Pada bab ke-28, masyarakat hukum, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berusaha untuk hidup berkelompok. Batasan masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok. Makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri. Tetapi sebagai soal wesen, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Karena sejak lahir, hidup dan berkembang serta meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama, faktor biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi, dan faktor-faktor lainnya juga dirangkum menjadi 3 faktor pokok. Faktor ekonomis, faktor biologis, faktor keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya, dapat dibagi menjadi 3, masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan masyarakat tidak teratur. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban, patembayan. Menurut dasar peri kehidupan dan kebudayaannya, masyarakat hukum dibagi menjadi 5, masyarakat primitif dan masyarakat modern, masyarakat desa dan kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, dan masyarakat teritorial genealogis. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dibagi keluarga inti, keluarga luar. Berikutnya, pada bab ke-29 akan membahas antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana. Untuk ini, Surjono Sukanto mengadakan identifikasi terhadap peri-kelakuan nyata dari warga masyarakat. Yang pertama, anggapan masyarakat tentang pedoman perihal peri-kelakuan yang pantas. Kedua, mengadakan identifikasi terhadap peri-kelakuan nyata dari warga masyarakat. Beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat. Yang pertama, merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperi-kelakuan. Yang kedua, menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengatasi persengketaan.
Yang keempat, merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengantar hubungan antara warga masyarakat dan kelompok. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa. Kemudian, baru pada awal abad ke-20, mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum, yang ditandai dengan terbitnya buku seperti R.F. Eagle Law, Berkeley, University of California Press, 1919. Yang kedua, R.S. Ashtanti Law and Constitutional, Oxford. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. Yang pertama, hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam sistem-sistem politik, ekonomi, dan agamanya. Yang kedua, hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dalam perspektif yang lebih luas. Pada bab berikutnya, yaitu bab ke-30, menjelaskan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis. Objek atau sasaran sosiologi hukum ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan lainnya. Bab berikutnya, yaitu bab ke-31, akan membahas psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencermin perilaku manusia. Dalam hal ini, Jerome Frank menarik pelajaran dari karya-karyanya tentang psikologi anak, dari Freud dan Piaget, khususnya yang menyangkut soal ketergantungan kepada sang ayah dari seorang anak dan hasil ketergantungan yang demikian itu. Kemudian, bab berikutnya yaitu bab ke-32 akan membahas tentang sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang bersangkutan langsung pada masa yang lampau. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Yang pertama, dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Sebagai kaidah, merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Yang ketiga, berguna dalam praktik hukum. Yang keempat, dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu untuk penelitian hukum. Yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga tertentu. Pada bab yang terakhir yaitu bab ke-33 akan membahas perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda, baru berkembang secara nyata pada akhir 20. Lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya, tetapi untuk mengetahui juga sebab dan faktor mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Perbandingan hukum mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan. Yang kelima, dalam mendalaminya, kita dapat mengetahui hukum secara luas. Yang keenam, perbandingan hukum mempunyai arti penting dalam praktik. Sebagai metode perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional, para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara menjalankan tugas yang perlu peranan perbandingan hukum. Diketahui perbandingan hukum cakupannya luas dan meliputi seluruh bidang hukum. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan juga filsafat hukum. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding. Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek. Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi. Perbandingan hukum ialah suatu ilmu penggolongan membandingkan hukum. Perbandingan hukum khusus yaitu membandingkan lembaga-lembaga tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara. Dari sifatnya, dapat bersifat vertikal dan juga horizontal.
Vertikal apabila memperbandingkan secara suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu. Horizontal apabila diperbandingkan lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum daerah lainnya. Tujuannya yaitu usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan juga mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingannya ada fungsi teoritis. Dapat diketahui bahwa hukum dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki negara lain. Lewat perbandingan hukum, dapat diketahui bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat diperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya. Fungsi perbandingan hukum yaitu fungsi praktis bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan. Dalam bidang pembinaan tidak boleh diabaikan, diterapkan bersama dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Jadi kesimpulannya, melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum. Perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum. Dan juga dapat mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan hukum. Membantu para penegak hukum dan notaris. Dapat tersusun hukum baru, tidak hanya untuk masa kini tapi juga masa yang akan datang. Dapat melahirkan sarjana-sarjana perencana hukum yang tangguh. Dan juga sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi saja. Artinya, selalu ketinggalan konflik-konflik sosial yang timbul di dalam masyarakat. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat ilmiah. Jadi, dapat mendalami dan lebih mengerti tentang hukum kita sendiri maupun hukum asing. Manfaat praktis sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi berarti berlakunya suatu macam hukum berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional. Untuk itu, diperlukan hubungan serta pergaulan yang baik antara bangsa yang bersangkutan. Sebagai contoh kerjasama nasional yang ada sekarang, IMF, GAATT, ADB, Asian Development Bank. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, Hukum Perdata Internasional. Untuk menemukan norma hukum yang demikian itu, kita harus mengetahui isi dari kedua sistem hukum Belanda dan sistem hukum Indonesia, untuk dapat menilai hukum mana yang lebih dipergunakan dalam perselisihan tersebut secara tepat dan adil.